Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan malam minggu. Hari ini saya akan membahas sebuah pengalaman yang saya dialami sendiri, yaitu pengalaman melakukan suatu pendakian tidak bersama tim, tidak bersama teman atau siapapun, dan saya mendaki sendiri, dan pada tepat hari Minggu. Dan di dalam pendakian itu, karena situasi hujan deras pada malam minggunya, hujan deras, dan saya berinisiatif lah mau liburan ke suatu tempat yang sebagaimana konon kata masyarakat, kata warga Kabupaten Bandung, bahwa Gunung Puntang itu penuh dengan sejarah, penuh dengan hal-hal mistis, energi yang begitu mencekam lah, yang begitu menakutkan. Dan saya ingin tahu gitu ya, saya orangnya penasaran gitu, kalau di mana gitu tempatnya, di mana lokasinya. Bila ada orang bilang itu keramat, saya akan datangin. Apakah benar, apakah tidak, dan saya akan buktikan. Saya akan buktikan sekeramat gimana sih itu tempat, sekuat apapun itu, sekuat apa energi gitu yang ada di tempat itu. Dan saya pada hari Minggu berinisiatif sendiri datang ke Gunung Puntang. Ini kisah nyata ya. Saya datang ke Gunung Puntang pada pukul jam 7. Warung-warung masih tutup, orang-orang masih belum berdatangan lah ya. Dan yang saya perhatikan bahwa Gunung Puntang itu tepatnya di Kabupaten Bandung, dekat Pangalengan. Gunung Puntang itu apa ya? Tempatnya itu disebut sepi, enggak. Disebut ramai, enggak. Jadi yang lari, yang olahraga orang-orang situ saja gitu ya. Iklan dulu ya. Izin minum ya sebentar. Mana gelasnya? Banyak kalau dilek-lek koin. Izin minum dulu ya sebentar. Soalnya ini saya lagi kurang enak badannya. Ya lanjut. Jadi di Gunung Puntang ini yang saya rasakan pada pukul itu situasi emang sejuk ya. Saya sejuk gitu. Tapi dari kejauhan saya melihat suatu gunung tersebut itu Gunung Puntang itu sangat lumayan gitu, menyeramkan gitu ya, seperti tidak menerima kedatangan saya. Dan hati kecil saya bergetar dan tidak enak gitu ya. Tapi saya udah tanggung gitu ya, karena saya sudah tanggung di jalan, sudah dekat itu dengan lokasi Gunung Puntang tersebut, tempat penelusuran. Ya akhirnya saya berinisiatif lanjutkan saja gitu. Lanjutkan saja. Kenapa? Masa saya harus balik lagi? Itu udah lumayan gitu ya, jauh ke rumah saya. Dan singkat cerita, di saat sampai di suatu Gunung Puntang,
Saya ingin memasuki suatu gerbang, ingin menelusuri sebuah tempat tersebut. Tetapi ada seorang penjaga yang tidak mengizinkan saya untuk masuk dan menagih 25.000, sedangkan saya membawa uang hanya 25.000, belum parkir. Di situ hal-hal mistis mulai terjadi dan saya berinisiatif melewati gigi atau disebut melewati dan kalau saya telusuri lebih dalam itu gunung itu yang saya jalani, yang saya daki, berputar. Beda dengan jalur gerbang. Kalau jalur gerbang itu lurus tinggal nanjak, kalau saya memutar itu berputar. Aura demi aura semakin datang kepada saya, mulai mengganggu saya, antara energi badan dan energi negatif saling bermentalan, seperti suatu makhluk tersebut yang ada di Gunung Puntang terusik dan tegang. Dan konon di situ ada sebuah dan banyaknya harimau-harimau penunggu hutan tersebut. Dan saya lihat dengan kebatinan saya, dengan goibiyah saya, bahwa di situ memang benar-benar ada. Dan makhluk-makhluk yang lain yang berpenghuni yang mendiami tempat tersebut juga ada. Dan saya terpaksa melanjutkan perjalanan walaupun gangguan demi gangguan, godaan demi godaan datang menghampiri saya. Dan saya sifatnya bodoh amat, tidak peduli mau ganggu mau tidak, mau menggoda berapa lagi godaan, ribuan kali godaan, aura demi aura bermentalan, saya tidak peduli, karena saya berniat datang ke suatu gunung untuk menelusuri dan mencari kebenaran, apakah benar dan tidak. Dan ada satu air yang diyakini oleh masyarakat setempat, yaitu air disebut Curug Siliwangi, yang sebagaimana tempat tersebut di curug itu pernah disinggahi oleh seorang raja, yang sebagaimana dia sebagai pemimpin dari kerajaan Pakuan Sunda yang disebut kerajaan Pajajaran. Dan ada yang konon disebut bahwa curug itu asal mulanya, asal usulnya dikencingi oleh seorang Prabu Siliwangi. Ada juga yang menyebut tempat mandinya Prabu Siliwangi. Tidak tahu saya, dan saya tidak peduli mau dikencingi, mau dimandikan, mau apa, tapi saya tahu khasiat dan manfaat, dan saya yakin percaya bahwa disitulah di Curug Siliwangi pernah disinggahi oleh seorang raja dari Pakuan Pajajaran yang disebutnya Prabu Siliwangi. Singkat cerita, saya sudah sampai di suatu curug tersebut, dan saya berinisiatif untuk mandi dan mencuci muka, dan airnya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sangat segar, benar-benar segar. Dan konon katanya
bahwa air Curug Siliwangi itu dapat menyembuhkan semua penyakit yang terutama, yaitu penyakit secara goibiyah, mau secara lahirnya. Barang siapa yang mandi di Curug Siliwangi tersebut, konon kuncian tersebut bilang mandi di situ akan sembuh dan hilang penyakit, bahwa semua penyakit semuanya hilang atau menetapnya di sebuah tubuhnya manusia hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Saya mandi, saya cuci muka yang asalnya saya hitam jadi ganteng dan tampan seperti ini. Jangan terlalu tegang lah, canda-canda sedikit gitu. Emang benar, yang saya alami ya seperti budug gitu ya, atau krok lah bahasa itunya ya. Di tangan saya cuci muka, dan muka juga ada jerawat waktu itu sebelum saya mandi di Curug Siliwangi. Dan saya coba, alhamdulillah hasilnya emang benar nyata gitu, tanpa ada rekayasa, tanpa ada edit atau ngomong doang, tidak. Saya sesuai dengan kenyataan saya berbicara ini, tidak hanya mengada-ngadakan, tapi saya prinsipnya kalau di mana tempat itu sakral, keramat, ada khasiatnya, apakah benar, apakah tidak, saya akan datangi dan saya akan cari kepuasan tersebut. Apakah benar, apakah tidak, saya akan mengungkapkan tempatnya. Ya, singkat cerita lagi, kembali ke dalam cerita sebuah pendakian saya sendiri di Curug Siliwangi atau di Gunung Puntang. Setelah saya mandi atau cuci muka di situ, saya bergegas pergi gitu ya, karena banyak orang yang bilang jangan berlama-lama di Curug Siliwangi, apalagi situasi kondisi sedang sendiri, karena makhluk yang ada di situ tidak hanya aura kecil atau energi yang kecil, tapi aura yang lebih besar, energi yang lebih besar pun ada di situ. Dan hodamnya yang Prabu Siliwangi tersebut ada di situ, yang disebut Maung Bodas atau macan harimau putih atau Maung Melang. Dan singkat cerita, saya mendapat kabar gitu ya, dapat omongan dari sebuah warga yang mencari kayu atau mencari memetik kopi. Dia bilang gini, "Jang, untuk lami-lami teuing, soalnya dia kan menuju Nyalira bisa ya naon." Yang berarti dalam bahasa Sunda itu adalah jangan lama-lama situasi dan kondisi saya sedang sendiri, karena yang dikhawatirkan warga di tempat tersebut takut terjadi apa-apa yang tidak diinginkan gitu. Dan saya bergegas dari situ adalah 3 jam, muncak sejam, mandi di curug sejam, turun sejam. Dan saya bergegas pulang gitu. Di situ kulit saya merasa dan seperti saya berpikir, saya secara memakai goibiyah atau batiniah, saya membuka semua kemampuan saya, kebatinan saya berkawan di situ. Siapa sih yang diintervensi, siapa sih yang jahil gitu ya. Dan saya buka semuanya kebatinan saya, kemampuan saya liatin bahwa
jatuh. Kakek tersebut pergi dan punak saya itu terbebaslah dari godaan-godaan gangguan-gangguan tersebut, dan akhirnya saya pulang dengan selamat. Segitu ya cerita dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau masih putus-putus, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya lupa untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrolan malam minggu. Ha ha ha!